Marilah kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan atas setiap anugerah dan berkat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini. Tuhan masih menyertai kami dan melindungi kami. Terima kasih untuk kesempatan dan anugerah di hari yang baru ini. Karena Tuhan juga membimbing kami, menuntun kami menjalani kehidupan kami, hingga kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam renungan ini kami berserah ke dalam tangan-Mu yang kudus. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai kami, dan firman-Mu yang mau berkumandang di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati kami untuk dapat menerima firman-Mu dan dapat menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Efesus 6 ayat 14-15. Beginilah dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Atong jongjong mahamu merhohoso nasitongan di goting muna akan naung menulukkan baju-baju pertahanan. Ima hati gorani marsipatu mapat muna lao makarik gason barita nauli pardamiani. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu musuh utama terbesar orang Kristen adalah hidup di dalam kebohongan. Dan salah satu tantangan terbesar kita orang Kristen adalah tetap konsisten berada di dalam kebenaran. Sehingga dalam menjalani kehidupan, kebohongan dan bertahan dalam kebenaran adalah sesuatu hal yang sangat harus kita pertimbangkan. Sama halnya dengan peperangan, di dalam sebuah pertempuran hanya ada dua kemungkinan, yaitu lolos dalam keadaan hidup atau binasa. Demikian halnya dalam kehidupan kita, apakah kita berada di dalam kepura-puraan atau tetap berada di dalam kebenaran itu. Bertahan dalam kebenaran itu adalah sebuah peperangan rohani yang terus-menerus harus kita pikirkan. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam peperangan rohani, kematian seseorang bukan sekedar hanya menyangkut jasmani yang bersifat sementara, tetapi juga menyangkut kematian rohani yang tidak memiliki jalan keluar. Untuk memberi gambaran mengenai perlengkapan senjata Allah, Paulus memakai sebuah ilustrasi tentara Romawi dengan 6 perlengkapan perang yang standar. Namun, para penafsir seringkali membagikannya menjadi 2 bagian, yaitu 3 perlengkapan yang harus diikat di badan yang merupakan ikat pinggang, baju zirah, dan kasut, serta 3 perlengkapan lainnya yang harus dipakai atau dipegang, yang berupa ketopong, perisai, dan pedang. Dan perlengkapan rohani yang menjadi kunci utama dan kunci pertama dalam hal ini yang dikatakan Paulus ialah berikat pinggangkan dalam kebenaran. Ikatlah pinggangmu dalam kebenaran. Dengan pernyataan ini, Paulus hendak menyadarkan setiap orang percaya, setiap orang Kristen, bahwa Tuhan menyediakan para nabi, rasul, gembala, pengajar, dan juga penginjil untuk memperlengkapi setiap orang kudus dengan kebenaran sejati demi membangun tubuh Kristus. Dengan kata lain, Alkitab sejak semula menuntun setiap orang Kristen untuk belajar dengan baik dan senantiasa menggumulkan kebenaran itu. Namun acap kali tantangan, godaan sering membuat kita tawar-menawar untuk hidup dalam kebenaran. Salah satu contohnya ketika kita melakukan kebenaran dalam sebuah perusahaan, pasti akan banyak tantangan yang akan kita hadapi.
Ada orang yang berkata dia pura-pura, ada pula orang yang mengatakan cari sensasi, atau mengatakan kita itu sok baik. Namun Alkitab mengingatkan kita pada prinsipnya kebenaran tidak dapat ditawar-menawar. Prinsip kebenaran pada posisi pertama, karena ini adalah aspek terpenting yang memampukan orang Kristen untuk berdiri tegak di dalam kehidupan beriman. Sehingga kitab suci menempatkan prinsip kebenaran pada posisi pertama, karena ini adalah aspek terpenting yang memampukan kita untuk berdiri tegak di dalam kehidupan beriman. Berita ini tentu tidaklah mudah untuk kita implementasikan di dalam hidup kita. Namun, ketika kita berusaha untuk menegakkan kebenaran, seringkali orang Kristen harus menghadapi banyak musuh seperti yang saya katakan tadi. Yang tidak menyukai kebenaran itu sangat banyak di dunia ini. Sehingga ketika kita benar-benar konsisten dan tetap setia di dalam kebenaran itu, maka tentu akan menghadapi tantangan, cercaan, bahkan siap untuk dibenci. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempermainkan dan menghancurkan sebuah kebenaran adalah salah satu keinginan si jahat di dalam hidup orang Kristen. Jadi ketika seseorang berusaha menyatakan kebenaran, ia akan dianggap tidak ilmiah. Dengan kata lain, di zaman postmodern ini, tidak seorang pun dapat menyatakan kebenaran karena sesuatu bersifat relatif. Tetapi jangan takut, karena pada basicnya Alkitab meminta kita untuk hidup di dalam kebenaran itu. Memang sulit untuk berikat pinggangkan kebenaran, tetapi itulah yang menjadi tugas utama kita para orang Kristen, yaitu berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju ziarahkan keadilan. Bagaimana orang-orang Kristen terpanggil untuk tetap hidup di dalam kebenaran itu dan tetap melakukan keadilan dengan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Bagaimanapun juga Alkitab mengatakan bahwa kebenaran firman bersifat sejati hingga dapat dijadikan sebagai basic utama. Ketika orang Kristen mulai tergoda untuk tawar-menawar tentang kebenaran, ingatlah kita diminta untuk hidup di dalam kebenaran itu. Yang pastinya dunia tidak mampu memahami perihal kebenaran ini, bahkan menolak dan mencoba untuk menggantikannya. Namun kita bukan berjalan menurut konsep dunia, melainkan menurut konsep Allah, dan kita harus dapat membuktikan itu, yaitu tetap setia di dalam kebenaran. Kebenaran yang bersumber dari Allah. Dan kita sekali lagi diingatkan Paulus agar setiap orang percaya mau mengikatkan pinggangnya dengan kebenaran, karena ia hendak menunjukkan bahwa kebenaran sangat signifikan dalam peperangan rohani. Ingat, pakailah ikat pinggang kebenaran dan keadilan dengan berkasutkan kerelaan. Maka itu adalah senjata rohani yang paling utama di dalam hidup kita. Gunakanlah senjata rohani kita untuk melawan musuh kita, agar kita memperoleh kemenangan sejati. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.